Teman-teman, sebuah tragedi terjadi, sebuah berita yang mengejutkan terjadi, sesuatu yang membuat hati teriris terjadi. Ini ada di Malang, tepatnya di Stadion Kanjuruhan, pasca pertandingan antara Arema dan Persebaya. Sebuah pertandingan heroik sebenarnya, sebuah pertandingan yang dinanti-nanti, sebuah pertemuan dua tim yang selalu bersaing untuk saling mengalahkan. Dan semestinya kita percaya bahwa ketika sebuah pertandingan sepak bola itu dihelat, sebuah pertandingan sepak bola itu digelar, maka semuanya akan menjadi sebuah arena untuk mempertunjukkan sportivitas, arena untuk menunjukkan kegigihan dalam mendukung tim yang disayang, dan sekaligus menjadi sebuah arena untuk tempat di mana kebahagiaan itu ada, karena sebuah tim ketika dia menang itu akan menjadi sebuah sentral begitu bagi kita untuk mengapresiasikan sebuah kemenangan, dan ketika kalah pun juga itu semestinya juga menjadi satu titik atau satu pembuktian di mana sebuah kecintaan terhadap sebuah tim itu tidak akan lekang. Jadi baik kalah atau menang semestinya kita menjunjung tinggi sebuah sportivitas yang ada, dan juga sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai di mana sepak bola itu dihelat. Tapi yang terjadi pada pertandingan beberapa waktu yang lalu itu adalah sebuah tragedi. Tangis yang pecah dan banyak orang yang kemudian meninggal dunia. Ada data yang menyebutkan masih simpang siur begitu dari pemberitaan terus berkembang, tapi setidaknya ratusan orang yang meninggal. Ini juga sekaligus menjadi sebuah catatan penting yang tidak bisa kita lupakan. Bahkan ini sebanding dengan kasus-kasus yang terjadi di hampir di berbagai belahan dunia begitu. Ini mencatatkan sebagai sebuah kejadian yang terbesar di mana sepak bola kemudian justru menjadi semacam ladang tempat orang-orang merenggang nyawa. Dan sudah hadir bersama kita, ini adalah Bung Adityo Fajar. Ini orang Halo Malang Mas. begitu, yang memberikan respon cepat atau memberikan informasi cepat terkait dengan kejadian itu di salah satu grup di mana kami berada, grup yang di mana para pimpinan Partai Buruh ada, Bung Fajar yang pertama kali mendorong agar Partai Buruh mengambil satu sikap. Tapi ini juga sekaligus bukan hanya soal sikap partai, tapi karena ini adalah sebuah kejadian kemanusiaan gitu, saya pikir ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk dikembangkan. Bung Fajar, ini kayaknya sebagai orang Malang, sebagai orang yang pernah dekat dengan Aremania dan sekaligus juga Arema FC begitu, gimana apa namanya melihat atau merasakan tentang kejadian ini? Ya, pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang dalam. Seluruh hati dan pikiran saya haturkan untuk keluarga korban, orang-orang yang ditinggalkan. Bila ditanya bagaimana pendapat saya, 2 hari setelah kejadian ini pun saya tidak menemukan adjektif atau kata sifat yang bisa mewakili perasaan orang Malang secara khusus dan perasaan rakyat Indonesia untuk mengungkapkan betapa menyakitkannya peristiwa ini. Kata memilukan saja rasanya tidak cukup, kata menyayat hati saja rasanya tidak mewakili. Ini mengutip kata-kata yang dikeluarkan oleh Presiden FIFA, ini adalah hari terkelam bagi siapapun yang mencintai permainan ini. Dan bagi kami warga Malang, ini mungkin hari yang paling tidak pernah kami inginkan dan hari yang tidak pernah kami duga akan datang dan menjadikan kepedihan yang teramat sangat dan mungkin tidak akan bisa kami lupakan seumur hidup. Ini hari yang benar-benar mengguncang perasaan, sanubari, dan sekaligus rasa keadilan kami. Hari yang mungkin akan terus menghantui pikiran banyak orang. Hari yang kita harap berubah dari perasaan sakit menjadi perasaan untuk bangkit dan melihat keadilan bisa didapat dan wajah sepak bola Indonesia bisa berubah. Sudah terlalu banyak orang yang harus menderita dan bahkan meregang nyawa dari permainan ini. Ini bukan peristiwa tunggal, ada banyak peristiwa yang terjadi sebelumnya dan kita tidak ingin ada peristiwa lainnya karena ini sudah terlalu perih, sudah terlalu menyakitkan, dan sungguh tidak menyenangkan sebetulnya kita membicarakan ini di saat duka dan rasa kehilangan
juga perasaan terluka, tengah menggelayuti seluruh negeri, terutama menggelayuti Kota Malang Raya. Orang-orang di Kota Malang, orang-orang di Kabupaten Malang, dan orang-orang di Batu. Tempat di mana orang-orang kehilangan orang-orang yang terkasihinya. Tempat orang-orang kehilangan ayah, bunda, anak, sepupu, kekasih, tetangga. Pendeknya tempat orang merasakan pedih terburuk yang pernah dia alami dalam hidupnya. Saya kira begitu, Bung Lahar. Ini saya sambil merokok ya. Ya, saya kira ini menjadi sesuatu yang menjadi catatan penting begitu ya, dan sekaligus juga menjadi catatan kelam, karena peristiwa ini kan sebenarnya bukan hanya terjadi sebuah upaya untuk menghalau supporter keluar dari lapangan dan kemudian menggunakan gas air mata. Ini kan pernah terjadi di Peru di tahun 1960-an begitu ya. Dan saat itu juga ada ratusan orang, bahkan lebih dari 300 orang meninggal. Tapi kemudian peristiwa yang sama ini seperti diulang kembali begitu. Ini gimana ini, Bung Fajar? Apakah kemudian penyelenggara sepak bola di Indonesia ini memang tidak dibekali dengan ketentuan-ketentuan? Apalagi kita juga membaca FIFA juga sebenarnya melarang penggunaan gas air mata di stadion untuk menghalau supporter itu. Iya, benar seperti yang disampaikan Bung Kahar dalam FIFA Safety and Security Regulation, jika tidak salah pasal 10 B itu memang menyebut tidak boleh senjata api dan gas air mata termasuk di dalamnya masuk ke dalam stadion. Dan kenapa peristiwa ini terjadi tentu butuh penyelidikan lebih dalam. Tetapi kalau bisa saya katakan peristiwa di Malang adalah kulminasi dari sepak bola Indonesia yang memang masih belum bisa dipisahkan dari budaya kekerasan. Apa yang terjadi di Malang mendapatkan atensi yang luar biasa, mungkin salah satunya karena skala korban yang benar-benar mengerikan dan memilukan. Ada 100 lebih orang harus kehilangan nyawanya. Tetapi kalau kita tengok ke belakang, catatan Save Our Soccer, satu lembaga yang kerap dikutip karena memiliki concern dalam melihat anatomi sepak bola Indonesia, itu menyebut sudah 86 orang meninggal sepanjang 95 sampai dengan peristiwa sebelum Kanjuruhan di sepak bola Indonesia. 86 orang ini tentu bukan jumlah yang kecil, dan beberapa di antaranya tidak mendapatkan penanganan dan proses hukum yang berkelanjutan. Contoh, meninggalnya 2 bobotoh di Persib pada Piala Presiden kemarin. Kalau tidak salah namanya Sopian dan Yusuf ya, kalau nggak Yusuf Sopiana dan satu lagi saya lupa. Tetapi tidak ada tindak lanjut. Jadi ada budaya dalam diri kita, dalam bangsa ini, ketika orang kehilangan nyawa dan dia rakyat jelata sebagai kebanyakan orang, terjadi dalam sepak bola, tidak ada atensi yang sangat besar. Tidak ada upaya yang cukup serius, sehingga kemudian ada kecenderungan pembiaran. Orang mengutuki setiap ada sepak bola rusuh, tetapi tidak ada proses untuk sungguh-sungguh menghentikan peristiwa-peristiwa seperti ini. Peristiwa di Malang adalah titik kulminasi dari budaya sepak bola kita yang berdarah-darah. Budaya sepak bola yang hampir dalam kalender yang pasti itu merenggut nyawa anak bangsa. Kita sebetulnya bisa belajar dari beberapa negeri ya, karena tradisi, maksud saya peristiwa kekerasan ini tidak hanya unik dalam sepak bola Indonesia. Contoh yang bagus mungkin di Inggris. Inggris pernah mengalami 2 peristiwa kekerasan sepak bola yang benar-benar menarik perhatian publik Inggris maupun publik dan otoritas sepak bola di Eropa. Pertama adalah tragedi Heysel tahun 1985. Saya masih ingat, saya pernah membacanya saja, saya tidak menonton. Waktu saya masih SD, saya membacanya. Kala itu terjadi pertemuan final Liga Champions antara Liverpool dengan
Juventus, yang kemudian memakan korban 39 orang, bila tidak salah, yang mayoritas adalah supporter dari Juventus. Otoritas sepak bola Eropa, UEFA, waktu itu mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi selama 5 tahun kepada seluruh klub Inggris untuk tidak bisa tampil di kancah Eropa. Dan itu hukuman yang sangat serius, karena di dekade 70-an hingga 80-an, klub-klub Inggris adalah klub-klub yang sangat dominan di dalam percaturan sepak bola Eropa. Yang kedua yang menjadi titik balik dari pembenahan serius dari sepak bola Inggris adalah tragedi Hillsborough. Tragedi yang terjadi di tahun 1989 yang melibatkan supporter Liverpool yang menewaskan 96 dan kemudian 97 korban. Tragedi ini setidaknya melahirkan dua hal. Pertama, laporan investigasi yang terkenal dengan sebutan Justice Taylor Report, itu nama orang yang memimpin tim investigasi ini, yang memberikan rekomendasi-rekomendasi serius dan mengubah bagaimana stadion dikelola di Inggris. Penghapusan tribun berdiri dan penghapusan pagar dalam stadion Inggris itu salah satunya hasil dari laporan investigasi seputar tragedi di Hillsborough. Selain itu juga keluar apa yang namanya Football Spectator Act, itu undang-undang tentang pengaturan penonton sepak bola di Inggris. Dalam undang-undang itu ada berbagai klausul pelarangan dan pemantauan, mulai dari pelemparan benda-benda ke stadion sampai dengan perintah pengadilan kepada orang-orang yang dianggap tidak layak masuk stadion, yaitu orang-orang yang dengan catatan tertentu dipandang berpotensi menimbulkan situasi yang negatif di stadion. Nah, sejak era itulah sepak bola Inggris berbenah. Apa yang kita saksikan sekarang bila sepak bola kita melihat di layar televisi bagaimana pertandingan Liga Inggris dihelat seperti orang menyaksikan bioskop, nyaman, duduk tenang, anak-anak bisa dibawa dengan perasaan yang riang gembira tanpa kekhawatiran apapun, itu tidak tercipta dengan tiba-tiba. Itu berdiri di atas tragedi tewasnya 97 pendukung Liverpool, termasuk Paul John Gullines, salah seorang sepupu dari kapten masa depan Liverpool waktu itu, yaitu Steven Gerrard. Jadi kapten Liverpool adalah orang yang juga kehilangan sepupu tersayangnya, dua orang yang dulu masa kecilnya tumbuh bersama dan bercita-cita menjadi pemain Liverpool. Dia gugur di usia 10 tahun. Poin yang mau saya sampaikan adalah negara, tentu saja sepak bola otoritas utamanya ada di PSSI, tetapi kasus di Inggris menunjukkan negara dengan semua instrumennya mengambil peran untuk menghentikan luka, air mata, dan darah yang membasahi sepak bola. Itu terjadi di Inggris. Dan bila mana itu bisa terjadi di Inggris, yang tingkat holiganismenya atau kumpulan supporter kerasnya sangat tinggi di era itu, di era 70-an, 80-an, itu bisa diatasi, sebetulnya tidak ada alasan itu tidak bisa terlaksana juga di Indonesia. Tentu saja kita tidak mungkin meng-copy-paste atau memplagiasi apa yang terjadi di Inggris 30 tahun sekian, 30 tahun silam ya, 30 tahun silam sekian, tetapi setidaknya kita bisa belajar dari itu. Karena tidak mungkin ada perbaikan dan penghentian budaya kekerasan ini tanpa adanya upaya. Sesuatu tidak hadir seperti buah jatuh dari pohon secara tiba-tiba. Harus ada ikhtiar yang serius dari semua elemen, baik itu negara maupun otoritas pengelola sepak bola di Indonesia dan juga masyarakat sepak bola Indonesia. Kira-kira begitu, Bung Kahar. Iya, menarik sekali. Teman-teman, ini pengetahuan Bung Fajar terkait dengan bola ini memang luar biasa. Penggemar Liverpool aja, yang kayaknya juga mulai akan beralih hati gitu ke MU kayaknya, Bung ya? Atau tidak. Tetap kan Liverpool. Dan tetap Liverpool. Pernah juga menulis buku yang juga merujuk terkait dengan bola begitu.
Tapi yang menarik tadi pernyataan belakangan tadi, bagaimana pemerintah di Inggris itu dia mengambil tanggung jawab, mengambil peran, membuat semacam kebijakan yang mendukung adanya supporter yang memang ini supporter yang bisa berdiri dengan nyaman begitu ya bagi semuanya. Semua orang bisa nonton bola itu dengan santai, bahkan itu menjadi semacam hiburan bagi keluarga begitu. Yang tidak seperti di Indonesia yang kebanyakan supporter itu diisi oleh anak-anak remaja tanggung yang bahkan tanpa modal begitu untuk masuk ke stadion tanpa membeli tiket dan sebagainya itu. Ini kan juga sesuatu yang menjadi apa harap-harap cemas gitu ya. Karena kebetulan saya juga di Blitar dan Kanjuruhan atau Malang itu sebenarnya tetangga kota dengan Blitar. Dan saya ingat Benar, betul benar. remaja-remaja di Blitar ketika Arema bertanding, walaupun dari Blitar itu juga punya ruh Arema begitu. Dia jalan apa namanya ke Malang itu dengan bergelantungan di bis, bukan di bis ya, di truk begitu, dari satu truk ke truk yang lain. Pokoknya apa saja modal yang digunakan untuk bisa sampai ke Kanjuruhan sana untuk demi menonton sebuah sepak bola. Dan tadi memang kalau ada semacam budaya dalam tanda kutip itu kerusuhan selalu terjadi di antar supporter ya jiwa muda itu selalu tumpah di situ. Seolah-olah kalau nggak rusuh begitu, kalau nggak ribut itu kayaknya sepak bola akan kehilangan ruhnya, kehilangan maknanya. Ini catatan-catatan ini sebenarnya seperti apa, Bung? Apakah kemudian negara dalam hal ini pemerintah dan legislatif begitu tidak cukup untuk memberikan semacam ini alat atau semacam kebijakan yang kemudian menuntun para supporter itu bisa benar-benar dia masuk ke dalam stadion atau datang ketika menonton bola itu memang benar-benar diniatkan untuk sebagai sebuah hiburan, sebagai sebuah rekreasi jiwa begitu untuk menonton tim kesayangannya bertanding. Iya, jadi kekerasan atau budaya tertentu itu tentu bukan saja monopoli sepak bola. Kekerasan bisa terjadi di lembaga pendidikan, bisa terjadi di organisasi, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di bahkan di hubungan yang lebih kecil sifatnya hubungan personal, misalnya suami dan istri. Jadi meletakkan sepak bola sebagai sumber kekerasan saya kira kurang tepat dan meletakkan bahwa monopoli kekerasan itu ada di sekitar supporter sepak bola itu juga saya rasa tidak terlalu akurat. Yang kedua, saya tidak terlalu percaya bahwa supporter datang ke stadion dengan maksud rusuh, itu saya tidak percaya. Secara umum mereka datang ke stadion hanya untuk mendukung timnya, mendorong timnya mencapai hasil maksimum, terutama ingin meraih kemenangan. Tetapi memang tensi pertandingan dan aspek rivalitas itu kadang mendorong emosi tertentu bagi para penggemarnya. Dia tidak semua orang misalnya memiliki kontrol emosi yang baik, tidak semua orang memiliki kontrol diri yang memadai. Orang bisa sangat marah dan marah dalam sepak bola itu hal yang lumrah. Karena tidak ada olahraga bagi saya yang bisa memproduksi emosi selengkap sepak bola memproduksi perasaan manusia. Saya pikir sepak bola adalah permainan di mana semua emosi manusia bisa dieksplorasi. Dan itu salah satu sebab kenapa permainan ini sangat menarik. Nah, kembali ke soal tadi, memang butuh waktu panjang. Saya sangat berharap meskipun ini adalah pelajaran yang terlalu mahal buat bangsa Indonesia, peristiwa di Kanjuruhan, tapi saya sangat berharap ini menjadi titik balik dari sepak bola Indonesia. Ini menjadi monumen besar untuk kita menyatakan enough is enough. Cukup sudah. Jadi kita tidak sedang menyudutkan siapapun, maksud saya tidak melihat sebagian dari perilaku supporter Indonesia yang masih belum sepenuhnya teredukasi sebagai subjek utama persoalan ini, tentu saja bukan, karena saya tidak pernah melihat itu sebagai faktor utamanya. Tetapi peristiwa ini kita harapkan menjadi cermin, karena pada hakikatnya saya percaya orang akan belajar. Dan meskipun ini pelajaran yang pahit dan sangat mahal, saya
percaya peristiwa memilukan di Kanjuruhan ini akan mengubah cara pandang dan kultur para penggemar sepak bola di Indonesia. Saya percaya itu karena kepiluan yang kita rasakan beberapa hari ini rasa-rasanya bisa menggugah orang untuk merubah cara pikirnya tentang sepak bola. Adapun soal rivalitas itu tidak terelakkan dalam sepak bola. Tidak ada satupun negeri yang menggandungi sepak bola yang di dalam anatomi kompetisinya itu tidak diisi oleh rivalitas. Kita bisa sangat sebut banyak contoh. Ada misalnya di Inggris kita kenal rivalitas yang sangat tajam antara Liverpool dan Manchester United misalnya. Di Italia kita bisa lihat rivalitas Milan dan Inter Milan misalnya, dan Juventus dengan Inter, dan contoh-contoh lain. Atau di Argentina yang disebut sebagai Super Clasico, yang dianggap sebagai tontonan paling panas di muka bumi, yang mempertemukan Boca Junior dengan River Plate, yang ditempatkan oleh salah satu majalah di Eropa, BBC kalau tidak salah, sebagai peringkat pertama tontonan yang harus kamu lihat sebelum kamu mati. Jadi ada 100 tontonan Super Clasico di Argentina ditempatkan di peringkat pertama karena atmosfer yang dibawa dalam pertandingan itu dan gairah yang ada dalam pertandingan itu. Nah, terkait kasus Kanjuruhan, memang butuh penyelidikan yang memadai. Pemerintah sudah membentuk tim independen yang diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan melibatkan berbagai unsur, baik kepolisian, pengelola sepak bola, jurnalis, dan juga unsur-unsur publik. Kita berharap tim ini bisa bekerja secara profesional, melahirkan temuan-temuan akurat, dan kita mendapatkan penjelasan yang memadai dan transparan serta jujur atas peristiwa yang terjadi di Malang. Spekulasi saya, sekali lagi ini spekulasi ya, tidak bisa dijadikan rujukan yang cukup baik. Saya melihatnya tentu saja bukan satu spekulasi, saya mengatakan ini bukan satu faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa di Malang. Benar bahwa ada gas air mata yang disebut-sebut dan diduga menjadi penyebab peristiwa ini menjadi demikian memilukannya, tetapi juga ada soal over capacity, stadion yang hanya berkapasitas 38.000, bila saya tidak salah, nanti bisa dikoreksi, itu menampung 42.000, ada juga masalah penjadwalan, permintaan dari pihak kepolisian yang awalnya ingin menjadwalkan pertandingan lebih sore, tidak malam hari, karena malam hari dianggap lebih rawan dan lebih sulit penanganan keamanannya. Itu yang kemudian tetap berlangsung malam hari. Ada juga kekecewaan mungkin dari supporter karena melihat tim favoritnya dalam hari ini Arema, yang dalam sejarahnya selama 23 tahun tidak pernah kalah dari Persebaya di Malang, kemudian kalah. Ada banyak faktor. Jadi saya pikir tidak satu faktor tunggal, meskipun kita bisa melihat peristiwa-peristiwa sejenis yang tidak menghasilkan jumlah korban yang cukup banyak. Harusnya PSSI ya, kalau kita bisa kasih kritik, melihat gejala ini sebelum terjadi peristiwa di Malang. Jadi sebelum peristiwa di Malang sudah terjadi peristiwa yang mirip, itu di Liga 2, kalau tidak salah Persiraja Banda Aceh melawan PSMS ketika supporter marah dan merusak stadion, bahkan mungkin membakar jika tidak saya salah. Terus 10 hari kira-kira sebelum peristiwa di Kanjuruhan juga terjadi peristiwa yang melibatkan supporter Persebaya, pengerusakan stadion. Dan peristiwa seperti ini sebetulnya tidak unik Indonesia. Peristiwa supporter masuk lapangan itu terjadi di Malmo, terjadi di Frankfurt, Jerman, terjadi di Turki, terjadi di banyak tempat. Pertanyaannya kenapa di peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebutkan, saya tidak membenarkan, tentu saja itu bukan perbuatan yang cocok, itu bukan perbuatan yang bisa disetujui, supporter masuk ke lapangan. Tetapi kenapa peristiwa-peristiwa tadi tidak mendatangkan korban yang sedemikian besar, bahkan tidak ada korban tewas. Sementara peristiwa
di Kanjuruhan kita melihat angka yang sangat memilukan. Saya pikir biar nanti tim independen yang bekerja dan memberikan jawaban itu dan publik menilai atas kinerja dari tim independen yang dibentuk oleh pemerintah. Apakah temuan itu dirasa sudah mewakili rasa keadilan dari korban terutama dan rasa keadilan masyarakat sepak bola Indonesia dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kira-kira begitu, Bung Kahar. Ya, saya kira menarik itu tim independen yang mudah-mudahan juga akan menghasilkan satu keputusan yang independen, jadi bisa melihat permasalahan ini secara utuh, sehingga kita semua bisa belajar untuk tidak akan terulang kembali peristiwa yang sama terjadi. Dan saya kira tadi juga perlu digarisbawahi itu, bahwa tidak ada sebenarnya supporter yang datang untuk menonton bola itu dengan niat akan melakukan sebuah kerusuhan, karena memang niat suci mereka adalah mendukung tim kesayangannya untuk bisa menang gitu dalam sebuah laga itu. Tapi satu hal nih, Bung Fajar, ini kan kekerasan ini sebenarnya juga tadi menarik tadi, tidak hanya domain supporter sepak bola. Di banyak tempat, di banyak elemen, di banyak kalangan, kekerasan juga seringkali terjadi. Atau bahkan kritik kita misalnya terkait dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat itu kan juga seringkali terjadi dalam kasus-kasus yang sering dilakukan oleh kelas pekerja, misalnya ketika dalam kasus demonstrasi, penolakan undang-undang omnibus undang-undang cipta kerja yang juga memakan banyak korban, kemudian penggusuran yang juga dilakukan secara paksa, itu kan juga terjadi di elemen lain begitu. Dan saya kira ini juga menarik bahwa ini bukan hanya soal supporter sepak bola saja, karena di luar sana juga banyak juga kekerasan-kekerasan yang terjadi begitu. Nah, ini kita kan bagian dari kelas pekerja ini. Kita sama-sama dari elemen dari organisasi serikat buruh. Apa sih sebenarnya pentingnya bagi kelas pekerja dari bagian dari kaum buruh ini juga ngomongin soal supporter gitu. Ada nggak ya hubungannya ke sana sehingga penting kelas pekerja ini juga memperhatikan soal isu-isu sepak bola, isu-isu olahraga, isu-isu yang tidak hanya terkait dengan urusan mereka secara langsung gitu. Garis benang merahnya ini di mana, Bung Fajar? Iya, jadi ada ungkapan, saya lupa, ungkapan terkenal atau kredo terkenal dalam sepak bola. Jadi sepak bola itu, football is working class ballet. Jadi sepak bola adalah baletnya kelas pekerja. Jadi kalau teman-teman tahu balet, tarian yang dilakukan oleh kaum aristokrat, nah tarian model gitu untuk kelas pekerja ya sepak bola. Dan dalam sejarahnya memang sepak bola dibangun oleh kelas pekerja. Ada ungkapan menarik yang dijadikan banner di salah satu liga Mesir, kalau nggak Maroko, saya lupa. Kalau nggak Mesir, Maroko, itu membuat banner besar sebagai protes terhadap komersialisasi sepak bola yang sudah pada titik yang sangat ekstrim. Jadi dia menulis banner besar, tulisannya gini, created by the poor, stolen by the rich. Jadi diciptakan oleh si miskin dan dicuri oleh si kaya. Sepak bola diartikan seperti itu. Jadi memang sepak bola itu memang olahraganya kelas pekerja, baik secara historis maupun dalam kenyataan kontemporer. Orang-orang yang mengisi tribun-tribun belakang gawang, saya bisa sebut begitu, tribun-tribun yang biasanya diasosiasikan kepada supporter-supporter yang paling fanatik, supporter-supporter yang paling bergairah, itu saya hampir pastikan 90%-nya adalah mereka adalah kelas pekerja atau mereka yang berasal dari keluarga kelas pekerja. Banyak juga anggota serikat buruh memiliki reputasi sebagai penggemar salah satu klub sepak bola dan menjadi supporter setianya. Saya kira bisa diperiksa saja ke barisan anggota, banyak di antara mereka terasosiasi dengan pendukung klub sepak bola. Nah, soal fanatisme, saya pernah menulis, termasuk saya tulis di buku saya, bagaimana kaum muda mengasosiasikan dirinya ke sepak bola atau ke klub yang dia dukung. Saya menganalogikan begini, bila Bung Kahar adalah pria 22 tahun, berkuliah di kampus terbaik, berangkat ke kampus dengan mobil bagus, memiliki pacar yang cantik, dan tiap tahun berlibur ke Eropa, katakan begitu. Kalaupun Bung Kahar adalah penggemar sepak bola yang gandrung dengan permainan itu, saya pikir dengan profil yang seperti itu, Bung Kahar lebih kecil kemungkinannya untuk tidak disebut mustahil
mempertaruhkan segalanya dalam sepak bola. Tetapi sebaliknya, bila Bung Kahar adalah pria 21 tahun, bekerja sebagai juru parkir atau kuli bangunan, tinggal di daerah di mana situasi budayanya penuh tawuran, katakan begitu, lingkungannya tidak nyaman, miskin, terbelakang, menyaksikan ayah dan ibunya bertengkar karena tidak sanggup membayar kontrakan, sehari-hari dia hidup dalam perasaan rendah diri, direndahkan, maka ketika dia terasosiasi dengan sepak bola, dia mendapatkan martabat, dia mendapatkan pride dalam klub yang dia dukung. Bahkan mungkin kalimatnya adalah klub sepak bola yang dia dukung adalah satu-satunya martabat dan kebanggaan diri dia sebagai manusia. Nah, di lapisan kantong-kantong kemiskinan, biasanya itu juga menjadi kantong-kantong supporter yang paling berani, supporter yang paling fanatik, supporter yang tidak ragu-ragu untuk memberikan segalanya kepada klubnya. Dan sayangnya, kata atau frasa memberikan segalanya kepada klubnya, itu seringkali diterjemahkan dalam lapangan dalam tindakan-tindakan yang mungkin tidak patut dilakukan. Tetapi mungkin psikologinya seperti itu. Bila kita tumbuh sebagai orang yang terpinggirkan, termarginalkan, dan kita mendapati hanya klub kesayangan kita lah kebanggaan kita dalam hidup kita, sesuatu yang membuat kita bermartabat, sesuatu yang membuat kita dari orang kalah bisa menjadi menang, maka klub sepak bola itu menjadi hal yang istimewa, menjadi kebanggaan yang akan dia jaga, bahkan akan mempertaruhkan banyak hal. Dan menurut saya nyawa bukan sesuatu yang harus dipertaruhkan atas alasan apapun, termasuk atas alasan cinta terhadap sepak bola. Kecuali untuk pertaruhan-pertaruhan yang lebih bisa kita pahami, misalnya membela kalangan lemah atau memerdekakan bangsa dari penjajahan, kita bisa melihat pertaruhan nyawa adalah sesuatu yang sepadan. Tetapi mempertaruhkan nyawa untuk permainan ini, saya pikir tidak ada alasan rasional maupun sesuatu yang melibatkan perasaan untuk bisa dibenarkan. Jadi slogan-slogan mau memberikan nyawa untuk klub sepak bola, saya pikir harus mulai dihapuskan dalam can-cans, dalam yel-yel, dalam lagu-lagu sepak bola. Sepak bola adalah sepak bola, tempat kita mengekspresikan perasaan, tempat kita menggelorakan semangat dukungan, tetapi bukan tempat kita menebus nyawa kita untuk bukti kecintaan kita pada klub. Yang terakhir itu saya pikir tidak harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kira-kira begitu, Bung Kahar. Ya, kira-kira sepakat. Bahkan ada kalimat yang banyak beredar itu bahwa tidak ada pertandingan sepak bola itu yang seharga nyawa begitu. Karena ini sesuatu yang sangat tidak sepadan. Dan pada akhirnya kita juga mulai paham begitu ya bahwa sepak bola dekat banget dengan kelas pekerja. Bahkan banyak aktor di dalamnya ya bagian dari kelas pekerja itu sendiri. Tadi ada slogan yang disampaikan tadi adalah ini olahraga yang berasal dari si miskin sebenarnya, tapi kemudian dikapitalisasi bahkan dicuri oleh si kaya. Bung Fajar, tentu kita semua berduka dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan, tapi saya kira juga tidak berhenti sampai di situ begitu ya. Kutukan, kemudian simpatik, kemudian rasa bela sungkawa itu saya kira juga tidak hanya kita ucapkan di hari ini, tapi kita berharap ini menjadi sesuatu yang terakhir kali lah ucapan bela sungkawa itu ada di kalangan pencinta sepak bola. Tidak ada lagi hal yang serupa, tidak ada lagi korban seberapapun jumlahnya. Jangankan ratusan, satu nyawa pun saya kira sudah terlalu banyak untuk sebuah pertandingan sepak bola ketika itu ada begitu. Nah, catatan terakhir dari Bung Fajar supaya apa yang kemudian terjadi di Kanjuruhan ini, sebuah tragedi kemanusiaan ini tidak akan terulang kembali. Kira-kira apa yang perlu dipesankan kepada semuanya? Saya pikir kita semua harus berbenah ya. Jadi
negara juga harus berbenah dalam mengelola olahraga di Indonesia, karena setahu saya juga sudah ada undang-undang ya, Undang-Undang 11 2022 kalau nggak salah, undang-undang tentang keolahragaan nasional, sistem keolahragaan nasional. Di situ mengatur bagaimana sebuah hajatan, salah satunya sebuah hajatan olahraga dilangsungkan. Yang kedua juga tentu saja olahraga sepak bola secara khusus itu bernaung dalam otoritas yang bernama PSSI. Jadi PSSI juga harus berbenah. Ada seruan sebagian orang, peristiwa ini seharusnya membuat seluruh pengurus PSSI mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral, perasaan bersalah karena sejumlah korban harus hadir di peristiwa memilukan ini. Tetapi di luar perbincangan itu, sejarah pembentukan PSSI ini kan sejarah yang tidak bisa lepas dari sejarah perjuangan nasional. Dia didirikan oleh Bung Suratin, seorang pria dari Yogyakarta, sebagai alat pemersatu perjuangan rakyat. Jadi dia berdiri kurang lebih 2 tahun atau tidak sampai 2 tahun dari peristiwa Sumpah Pemuda. Ada kutipan yang terkenal dari Bung Suratin, untuk maksud PSSI didirikan sebagai alat pemersatu bangsa dan organisasi perjuangan rakyat. Kalimatnya jika tidak salah ingat saya begini, jika kita bisa mengalahkan Belanda di lapangan sepak bola, kelak kita bisa mengalahkan Belanda di lapangan politik. Jadi desain organisasi sepak bola bernama PSSI yang didirikan oleh 7 klub utama termasuk di Jakarta sebagai salah satu pendirinya, Football Indonesia Jakarta (VIJ) dan beberapa klub lainnya seperti di Surabaya, Magelang dan Yogyakarta. Maksud dari pendirian PSSI adalah itu. Dia sebagai alat perjuangan bangsa, dia sebagai alat pemersatu rakyat, dia sebagai alat pembebas. Nah, maksud itu yang seharusnya menjadi pegangan juga buat siapapun yang memiliki otoritas dan berkecimpung dalam organisasi bernama PSSI ini. Orang harus menelaudanani atau mengingat-ingat warisan yang ditulis dan dimaksud dari pendirian PSSI. PSSI tentu saja tidak bisa bersikap business as usual atau melihat ini sebagai peristiwa biasa. Ini peristiwa dalam sejarah sepak bola dunia, dia peristiwa terburuk setelah apa yang tadi disampaikan Bung Kahar, peristiwa di Estadio Nacional di Peru tahun 1964 yang memakan korban 328 orang itu, dan juga ada faktor gas air mata di sana. PSSI tidak bisa lain, dia harus berbenah, dia harus menyikapi ini secara bersungguh-sungguh, siapapun PSSI ke depan, dan mulai memikirkan jalan baru sepak bola Indonesia. Jalan lama yang berdarah-darah, jalan lama yang penuh masalah, jalan lama yang memakan korban, bahkan jalan lama yang sering melahirkan persepsi nyinyir, pengaturan skor, dan lain sebagainya, itu harus ditinggalkan. Inggris pernah melakukan itu di dekade 80-an, dan kita sekarang melihat Inggris sebagai sentranya sepak bola dunia dengan liga primernya sebagai liga terbaik di dunia. Saya pikir kita tidak perlu sebesar Inggris, tetapi setidak-tidaknya kita menjadi lebih baik. Dan bila di Inggris semuanya dimulai dari duka di pertandingan Liverpool melawan Nottingham, kita berharap peristiwa yang memilukan di Malang ini menjadi titik balik untuk PSSI berbenah. Nah, yang ketiga adalah masyarakat sepak bola. Masyarakat sepak bola itu ya pengamat, ya analis, ya jurnalis olahraga, ya fans sepak bola yang menjadi bagian terbesarnya. Saya memiliki optimisme, terutama di generasi muda saat ini, millennials dan Gen Z, yang secara kebudayaan mereka cepat menerima informasi, yang dalam khasanah berpikirnya cenderung open mind, mereka akan berubah. Warisan yang didapat dari generasi sebelumnya, yang perlu dikoreksi, harus dikoreksi. Warisan kebencian, permusuhan, yang itu valid dalam sepak bola, dan tidak apa-apa juga dipelihara kebencian itu, tetapi sepanjang proporsional dan tidak mengarah kepada rivalitas yang
melampaui batas, maka itu harus dikoreksi. Hal-hal yang memang warisan tua yang tidak perlu dilestarikan. Apakah itu bisa waktu cepat? Tentu saja tidak. Sesuatu yang ada hari ini di dalam masyarakat sepak bola lahir dari tradisi sepak bola yang panjang. Untuk mengubahnya tentu butuh waktu, butuh edukasi di antara sesama supporter sepak bola, butuh dialog-dialog, butuh traktat perdamaian di antara supporter yang selama ini memiliki hubungan yang panas atau hubungan yang tingkat pertikaiannya tinggi. Dan semoga dari Malang, hujan air mata ini berubah menjadi hujan harapan. Kita percaya di balik musibah selalu ada harapan tersemat. Tanpa mengecilkan derita, kepiluan, kepedihan, dan rasa sakit yang dialami oleh para korban dan keluarga korban, orang-orang terdekat, termasuk saya di dalamnya, karena saya adalah bagian dari warga Malang. Saya percaya mungkin perubahan sepak bola ini akan dimulai dari peristiwa ini. Saya percaya mungkin perubahan sepak bola ini akan dimulai di Malang. Meskipun memang sayang sekali, pahit sekali, ongkosnya terlalu mahal. Ongkos yang kita tidak pernah harapkan, ongkos yang seharusnya tidak terjadi bila tindakan pencegahan bisa dilakukan secara maksimal. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, kita harap di balik semua musibah ini akan ada perubahan yang baik. Kalau ibarat kata setelah hujan deras akan muncul pelangi yang indah. Kita berharap sekali ini menjadi titik balik. Dan tentu saja terakhir, peristiwa di Kanjuruhan, apa yang paling penting menurut saya adalah empati yang besar kepada korban. Statement-statement, pernyataan-pernyataan yang menyudutkan dan menempatkan korban dalam tempat yang tidak seharusnya, itu tidak layak untuk diproduksi. Jadi dalam satu peristiwa besar, empati terbesar kita adalah kepada korban. Itu kenapa saya pikir salah satu pekik terpenting dari peristiwa ini adalah keadilan untuk Aremania atau Justice for Aremania. Keadilan untuk para korban. Dan negara harus menjamin keadilan itu hadir dalam waktu dekat ini. Harus ada tindakan yang tepat oleh negara untuk memastikan bahwa korban dan orang-orang terdekatnya, juga siapapun yang merasa tersakiti dengan peristiwa ini mendapatkan keadilan. Itu saja, Bung Kahar. Ya, terima kasih Bung Fajar. Saya kira ini benar-benar akan menjadi satu titik balik. Kejadian ini memang di Malang, tapi duka ini juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia begitu. Bahkan dunia juga berduka. Presiden FIFA mengatakan ini adalah peristiwa kelam begitu dalam sejarah sepak bola. Dan saya kira semua mata sekarang tertuju pada apa yang akan dilakukan ke depan terkait dengan penanganan peristiwa ini. Kita menunggu hasil dari investigasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah. Pun kita juga menunggu tadi tindak lanjut dari PSSI yang sebenarnya juga dalam tanda kutip tidak punya lagi kewenangan gitu atau integritas untuk melanjutkan ini semua, karena yang harus dilakukan dia meletakkan semua jabatannya itu dan kemudian memberikan kepada orang-orang baru yang bisa membawa gerbong PSSI menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan saya kira semoga sepak bola Indonesia akan jaya. Ini ada optimisme yang tumbuh, karena peristiwa kelam ini juga sekaligus menjadi pelajaran kita bagi semua, tidak hanya bagi supporter tapi juga bagi prestasi Indonesia, karena bagaimanapun yang dinantikan, yang ditunggu ini adalah sebenarnya adalah kabar baik gitu ya, sebuah kemenangan yang tidak hanya dalam kerangka tim tapi juga dalam kerangka sepak bola sebagai bagian dari budaya, sepak bola sebagai bagian dari diplomasi politik begitu. Ada ungkapan yang tadi dikutip juga oleh Bung Fajar menarik sekali. Kalau kita bisa mengalahkan Belanda di lapangan sepak bola, ya di lapangan politik pun kita bisa juga melakukan hal yang sama. Dan saya kira pesan ini akan terus menggema sampai nanti. Gitu. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih, Ar.